ekonomi digital. Apa sih arti pengertian dari ekonomi digital? Yaitu kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AI. Adanya perekonomian digital bisa memudahkan kegiatan ekonomi secara umum. Teknologi digital mencakup berbagai teknologi yang memungkinkan penciptaan, penyimpanan, pengolahan, dan transmisi informasi dalam format digital. Contoh yang meliputi internet yaitu komputasi awan, kecerdasan buatan atau AI, dan teknologi seluler. Slide selanjutnya adalah peran teknologi dalam transformasi ekonomi dan bisnis di era digital. Jadi untuk yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu peran utama teknologi dalam transformasi ekonomi dan bisnis adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi telah memungkinkan proses bisnis menjadi lebih efisien dan otomatis, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Misalnya dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, bisnis dapat mengolah dan memproses data secara lebih efisien, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Untuk nomor 2 ada membuka peluang bisnis baru. Teknologi juga telah membuka peluang bisnis baru yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Contohnya adalah bisnis e-commerce yang muncul berkat adanya internet. Bisnis e-commerce telah memungkinkan pelanggan untuk membeli produk dari mana saja dan kapan saja, serta memungkinkan pengusaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk nomor 3 ada mendorong inovasi. Perkembangan teknologi juga telah mendorong inovasi dalam bisnis. Bisnis yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan produk atau layanan baru yang lebih inovatif, memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dan memenangkan pasar. Misalnya teknologi blockchain telah memungkinkan terciptanya bisnis baru seperti cryptocurrency dan smart contract. Pengaruh teknologi digital terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Yang pertama terdapat peningkatan produktivitas. Arti dari peningkatan produktivitas itu memungkinkan otomatisasi proses bisnis, pengolahan data yang lebih cepat dan akurat, serta pengurangan waktu dan biaya produksi. Yang kedua, terdapat inovasi produk dan layanan. Adopsi teknologi digital mendorong perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, akses ke pasar global. Melalui platform digital, perusahaan dapat menjangkau pasar internasional dan lebih mudah dan efisien meningkatkan ekspor dan memperluas basis pelanggan. Dan yang terakhir, terdapat investasi dan pertumbuhan startup. Ekosistem teknologi digital memfasilitasi pertumbuhan startup dengan akses yang lebih mudah ke modal dan pasar serta memberikan peluang inovasi yang luas. Selanjutnya, pengaruh dampak positif dan negatif teknologi digital terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Baik, dampak positif. Yang pertama ada peningkatan produktivitas. Teknologi digital memungkinkan proses produksi dan distribusi menjadi lebih efisien. Otomatisasi dan penggunaan perangkat lunak canggih dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Contohnya dalam industri manufaktur, penggunaan robotika dan otomatisasi produksi dapat meningkatkan output dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua ada inovasi dan kreativitas bisnis. Teknologi digital mendorong inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi ini secara efektif dapat menciptakan produk dan layanan baru yang meningkatkan daya saing mereka di pasar. Contoh nyatanya dalam platform e-commerce seperti Amazon yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengubah cara orang berbelanja dan menjual produk. Yang ketiga ada akses ke pasar global, yaitu internet memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar global dengan lebih mudah. Ini memberikan peluang baru bagi bisnis kecil dan menengah untuk bersaing di pasar internasional. Contohnya adalah perusahaan jasa keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan lintas negara secara efisien. Yang keempat yaitu penciptaan lapangan kerja baru.
Sementara beberapa pekerjaan mungkin tergantikan oleh otomatisasi. Teknologi digital juga menciptakan permintaan baru untuk keterampilan baru. Sebagai contoh, industri teknologi informasi dan digital menciptakan banyak lapangan kerja di bidang pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan keamanan informasi. Baik, untuk dampak negatifnya, yang pertama yaitu pengangguran struktural. Otomatisasi dan penggunaan teknologi canggih dapat mengakibatkan pengangguran struktural di beberapa sektor, di mana pekerjaan yang memerlukan keterampilan rendah atau rutin digantikan oleh teknologi. Sebagai contoh, penggunaan otomatisasi dalam pabrik dapat menyebabkan pengurangan jumlah pekerja yang diperlukan. Yang kedua yaitu kesenjangan keterampilan. Penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan kesenjangan keterampilan antara pekerja yang terampil dalam teknologi dan yang tidak. Orang-orang yang kurang terampil dalam teknologi mungkin kesulitan untuk bersaing di pasar global. Di pasar kerja yang semakin terotomatisasi. Selanjutnya itu ada ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi ini berlebihan pada teknologi digital dapat meningkatkan kerentanan terhadap gangguan teknis, keamanan cyber, dan kebocoran data. Ini dapat berdampak negatif pada bisnis dan ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir itu adalah masalah privasi. Penggunaan teknologi digital seringkali memicu masalah privasi karena banyak data pribadi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh perusahaan dan pemerintah. Pelanggaran privasi data dapat merusak kepercayaan konsumen dan menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan. Selanjutnya ada solusi dalam menangani dampak negatif dari perkembangan teknologi digital. Untuk yang pertama ada mempelajari iptek supaya kita dapat menggunakan perangkat digital secara bijak agar kita dapat menggunakan perangkat sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengelola waktu pemakaian perangkat digital dengan tepat sehingga kita dapat memilah mana yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Untuk yang kedua adalah meningkatkan skill dalam iptek. Saat ini banyak sekali perusahaan yang memakai teknologi digital dalam perusahaannya. Namun dalam penggunaan teknologi digital pasti perlu seseorang yang menggunakannya. Hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan skill dalam teknologi digital sehingga tidak tertinggal dengan zaman yang serba canggih ini. Adanya peningkatan skill dapat juga sebagai dasar untuk bersaing dengan perkembangan teknologi. Untuk yang ketiga adalah pentingnya untuk memilah teknologi digital. Dalam teknologi digital, tidak semua teknologi itu baik untuk keamanan pengguna, seperti bagaimana ada kebocoran data, pelacakan, dan sebagainya. Kita harus pintar-pintar dalam memilih teknologi mana yang baik dan selalu pilih teknologi yang sudah direkomendasikan atau digunakan orang. Lainnya juga baik dengan cara meningkatkan infrastruktur keamanan siber untuk melindungi data dan sistem dari serangan siber dengan cara penggunaan perangkat lunak yang up-to-date dan penggunaan sandi yang kuat. Jadi bisa dilihat dalam contoh penggunaan teknologi digital pada sehari-hari. Di sini bisa dilihat pada video di mana setiap tenan makanan menggunakan teknologi digital semacam QR code atau kris, di mana teknologi digital ini sangat membantu para penjual maupun pembeli karena terkesan simpel dan cepat.